Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat sore. Kami dari kelompok 4 sendiri ingin menunjukkan video dari masyarakat di tentang Hari Bumi. Sebelumnya kami mewawancarai warga-warga yang ada di sekitar. Jadi kami memilih tempat wawancaranya itu di BKB atau Benteng Kota Besar. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri teman-teman. Saya Muhammad Angin Adalar Afid sebagai moderator. Saya Khaira Taita Saki. Saya Balkisuri Fatihah. Saya Syakira Anindita. Saya Lina Arif Aditya. Saya Merasa Farsikardo. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya akan menunjukkan video kami mensosialisasikan tentang Hari Bumi kepada masyarakat yang ada di Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bio 17. Kami dari kelompok 4, saya Khaira Taita Saki. Di samping saya ada Dona Fatihah dan Muhammad Nabi Adalar. Di sini kami mewakili teman-teman kami yang sudah hadir, Syakira, Adin, dan Hasya. Kami akan mewawancarai beberapa narasumber di sosial media. Ikuti kami terus ya. Bapak-bapak siapa ya? Namanya Muhammad Ertarezi. Kami dari kelas 10-1 dari SMA 17 mau nanya mengenai perairan di Sungai Musi. Kakak tahu nggak kapan hari bumi? Hah? Kapan hari kebumian? Kebumian. Nah, kurang tahu kalau hari kebumian. Nah, tapi kalau mengenai daerah-daerah sini ada paham-paham sedikit lah. Hari bumi itu tanggal 22 April Rabu depan Kak, lebih tepatnya. Baik, menurut Kakak apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk menjaga lingkungan? Palingan jangan buang sampah di sungai. Itu bisa menyebabkan pencemaran di daerah sungai dan pula bisa mengakibatkan yaitu adanya ini namanya ikan-ikan mati di dalam sungai. Sudah tuh pula makhluk-makhluk yang di dalam sungai itu akan mati semua oleh apa itu namanya tuh racun di sampah-sampah itu di sungai intinya. Oke, menurut Kakak kebiasaan kecil apa yang dilakukan agar Sungai Musi ini tetap terjaga? Palingan itu cuman lah ya aku lah nganu ke sampahnya itu jangan buang sampah sembarangan. ya jangan di daerah sini, palingan itu taruhlah di kotak sampah. Misalkan kan banyak kan kotak sampah di daerah-daerah sini yang di tepi ini ditaruhkan di sini. Nah, buanglah di sana. Jangan kalau kita minum buangnya di sini. Oke, kami mau sosialisasiin poster yang udah kami bikin, yaitu jaga bumi, jaga sungai kita. Sebab dari kerusakan dari Sungai Musi ini bisa dari limbah industri, sampah rumah tangga, deterjen, dan bahan kimia. Akibatnya seperti yang kakak sebutin tadi, air sungai jadi tercemar, banyak ikan mati, dan krisis air bersih. Dari situ, kerusakan dari air Sungai Musi itu menyebabkan siklus air yang paling terganggu di Sungai Musi ini adalah aliran permukaan. Dikarenakan sampah yang limbah-limbah sampah yang menumpuk. Yang kedua, evaporasi, penguapan dari air Sungai Musi, infiltrasi dan penguapan. Jadi kami mau bersama-sama sama kakak ngucapin sungai kotor air terancam, jaga musi jaga kehidupan. Jaga musi jaga kehidupan ya kak. 1, 2, 3. Sungai kotor, air terancam, jaga musi, jaga kehidupan. Terima kasih kak. Ya. Terima kasih Kak. Ditanya. Kami dari Ayo pulang kemana? jadi Bu, Ibu kira-kira tahu nggak sebenarnya hari bumi itu kapan? Hari bumi? Ya. Tidak tahu. Ya, jadi hari bumi itu tanggal 22 April Bu. Oh iya. Itu itu kan tinggal di sekitar wilayah Sungai Musi kan Bu. Jadi saya mau bertanya, menurut Ibu kenapa sih air bersih itu penting banget dalam kehidupan sehari-hari?
Ya jelas air bersih itu sangat berguna bagi kita sebab dengan adanya air bersih kita dapat satu kesehatan kan, menjaga kesehatan betul kan. Yang kedua bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang berguna. Contohnya cuci, minum, mandi kan air bersih kan. Kalau airnya kotor, ada lagi kan pertanyaan dari Iya. Kalau misalnya air sungai musim ini kotor, dampaknya tuh apa bagi masyarakat seperti ini? Jadi kita sendiri. satu banyak menyebabkan banyak penyakit disebut kan kalau kita minum air kotor ada kan masyarakat yang kurang mampu adanya air pump kan pasti dia ngambil air sungai. Iya. Nah kalau air itu kotor tidak disalin lagi langsung diminum sampai menyebabkan penyakit. Terus yang mengakibatkan jeleknya untuk kesehatan. Nah, bahwa air yang kotor sendiri itu berdampak namanya itu pencemaran lingkungan. Contohnya ada yang gondok kan, iya gitu. Iya. Nah, jadi kami dari Segi Bumbu mau mensosialisasikan masakan ini. Jadi ini tulisannya Save Our Earth, Save Our Water, yaitu selamatkan bumi kita dan selamatkan air kita. Nah Bu, jadi di Sungai Musi ini ada yang namanya siklus hidrologi. Nah jadi siklus hidrologi ini disebabkan oleh limbah industri, sampah rumah tangga, deterjen dan bahan kimia. Nah akibatnya itu yang seperti Ibu katakan tadi, air sungai itu tercemar, terus ikan-ikan itu bisa mati juga, dan krisis air bersih kan di masyarakat. Nah tahap siklus air yang paling terganggu di Sungai Musi ini karena air permukaan evaporasinya, terus infiltrasinya dan penguapannya. Jadi ketika sungai kotor tuh air pun terancam. Nah maka dari itu kita jaga musi dan jaga kehidupan. Nah boleh nggak Bu kita sama-sama bilang jaga musi, jaga kehidupan ke kamera? Jaga musi, jaga kesehatan. Makasih ya Bu. Halo Bapak, di sini kelas sebentar ya Pak ya. Sebelumnya Bapak tahu tentang hari bumi ya? Hari bumi tahu? Kalau Bapak tahu kira-kira itu kapan? Nah, jadi hari bumi itu nanti ada di tanggal 22 April Pak. Tepatnya pada hari Rabu. Kalau kita lihat dari pemandangan ini Pak, sungainya kotor seperti ini. Penyebabnya itu gara-gara apa Pak? Ya tentu penyebabnya ya kurangnya kesadaran penduduk di sekitaran aliran sungai. Jadi kurangnya kepedulian, jadi sampah-sampah itu banyak dibuang oleh penduduk di sekitaran bantaran sungai Musi. Enggak cuma penduduk bantaran juga ya, jadi anak penduduk juga datang ke sini apa karena asumsi airnya mengalir ya buang aja. Menurut Bapak, apa sih yang bisa dilakukan untuk warga-warga sekitar ini supaya Sungai Musi ini tidak semakin keruh maupun semakin tercemar? Yang dilakukan yang jelas dia harus peduli, kesadaran penduduk sekitaran Sungai Musi ini untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak di aliran Sungai Musi tersebut. Baiklah, itu hasil dari wawancara dan sudah mendapatkan tips-tips dari Bapak. Kami mengucapkan terima kasih Pak ya sudah memberikan menjawab pertanyaan dari kami Pak. Jadi teman-teman tadi bagaimana videonya? Oke, jadi kesimpulan dari yang sudah kami itu, masalah limbah di Sungai Musi merupakan persoalan serius yang disebabkan oleh aktivitas rumah tangga, industri, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Pembuangan sampah dan limbah tanpa pengolahan telah merusak ekosistem, berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar.
Melalui momentum ini, peringatan Hari Bumi tahun 2026 diperlukan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Edukasi lingkungan, pengolahan limbah yang baik, serta kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengatasi persoalan. Dengan adanya bersama, Sungai Musi dapat kembali bersih, sehat, dan berfungsi optimal sebagai sumber masyarakat. Baik, terima kasih Adrian karena sudah jaga Musi, jaga kehidupan. Selamat Hari Bumi. Teman-teman semuanya yang telah menyaksikan dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.